Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Ismi Nisa Triananda. Untuk kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari usul fikih, yaitu tentang istihsan. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe ya channel aku dan diberi lonceng untuk pemberitahuan kalau aku upload video lagi. Nah, untuk materinya mungkin sebagian teman-teman udah pada yang tahu ya apa itu istihsan, tapi saya akan menjelaskan lagi apa sih itu istihsan. Nah, sebelum masuk ke materi istihsan, saya akan menjelaskan bahwa ilmu usul fikih itu salah satu instrumen penting yang harus dipenuhi oleh siapapun yang ingin melakukan mekanisme ijtihad dan istinbat dalam hukum Islam. Itulah sebabnya dalam pembahasan kriteria seorang mujtahid, penguasaan akan ilmu ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat mutlak untuk menjaga agar proses ijtihad dan istinbat tetap pada koridor yang semestinya. Nah, usul fikih inilah sebagai penjaganya. Nah, salah satu cabang dari ilmu usul fikih ini yaitu tadi yang udah saya sebutkan, yaitu adalah istihsan. Nah, untuk lebih lanjutnya tetap nonton ya video ini, karena saya akan menjelaskan apa sih istihsan itu dan apa sih macam-macam istihsan. Istihsan menurut bahasa yaitu menganggap baik sesuatu. Sedangkan menurut istilah ulama usul adalah berpindahnya seorang mujtahid dari tuntutan kias jali atau kias nyata kepada kias kafi atau kias samar, atau dari hukum kuli yaitu umum ke dalam hukum pengecualian, karena ada dalil yang menyebabkan mencela akalnya dan dimenangkan baginya perpindahan ini. Istihsan secara bahasa yaitu kata bentukan atau mustaq dari al-hasan yang artinya adalah apapun yang baik dari sesuatu. Istihsan sendiri kemudian berarti kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik. Dan ini bersifat lahiriah ataupun maknawiyah, meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa istihsan adalah ketika seorang mujtahid lebih cenderung dan memilih hukum tertentu dan memilih hukum yang lain disebabkan satu hal yang dalam pandangannya lebih menguatkan hukum kedua daripada hukum yang pertama. Nah, untuk selanjutnya ada macam-macam istihsan. Yang pertama yaitu pentarjihan kias kafi atas kias jail karena adanya suatu dalil. Contohnya seperti ini. Fuqaha Hanafiyah menyebutkan bahwasannya sisa minuman binatang buas seperti burung nasar, burung gagak, burung raja wali, burung elang adalah suci berdasarkan istihsan dan najis berdasarkan kias. Segi pengkiasannya ialah bahwasannya ia merupakan sisa dari minuman binatang yang dagingnya haram dimakan, sebagaimana sisa minuman binatang buas seperti harimau, macan tutul, singa, dan serigala. Hukum sisa makanan binatang mengikuti hukuman dagingnya. Sedangkan segi istihsannya adalah bahwasannya jenis burung yang buas, meskipun dagingnya diharamkan, hanya saja air liurnya yang keluar dari dagingnya tidaklah bercampur dengan sisa minumannya. Karena apa? Karena dia meminum dengan paruhnya. Padahal tulang tersebut termasuk dalam tulang yang suci. Adapun binatang buas, maka ia minum dengan lidahnya yang sudah bercampur dengan air liurnya. Oleh karena itu, inilah yang disebut sisa minuman najis. Nah, dari contoh tersebut ada pertentangan nih dari suatu kasus antara dua kias. Yang pertama yaitu kias yang nyata dan kias yang mudah difahami. Dan yang kedua adalah kias yang tersembunyi. Kemudian ia berpaling dari kias yang nyata. Nah, perpalingan ini yang disebut dengan istihsan. Dan dalil yang menjadi dasarnya yaitu adalah yang menjadi istihsannya. Nah, untuk macam istihsan yang kedua yaitu pengecualian kasuistis
dari suatu hukum kuli dengan adanya suatu dalil. Contohnya seperti ini, syar'i melarang terhadap jual beli benda yang tidak ada. Namun, dia memberikan kemurahan secara istihsan kepada salam atau pemesan, sewa menyewa, muzaroah, dan istisna. Nah, semuanya itu adalah akad berlangsung. Segi istihsannya itu adalah kebutuhan manusia dan juga kebiasaan mereka. Nah, pada contoh tadi, ada pengecualian kasus dari hukum kuli karena ada dalil. Nah, inilah yang menurut istilah disebut dengan istihsan. Nah, itu tadilah penjelasan singkat dari saya mengenai istihsan, yaitu diantaranya mengenai definisi istihsan dan macam-macam istihsan. Mungkin sekian penjelasan dari saya, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Apabila ada yang ingin dikomentari, silakan komentar di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.